selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, berbahagia selalu, dan semangat mengikuti kelas pelatihan hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, saya Indah dari Lingkar Madani. Senang sekali hari ini bisa membuka pelatihan yang akan menjadi ruang belajar untuk kita semua nih, teman-teman. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman Lingkar Madani dan peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kelas pelatihan pengenalan teknik evaluasi outcome harvesting untuk organisasi sosial. Oke, jadi kelas hari ini merupakan kelanjutan dari sesi pertama kemarin, teman-teman. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas tugas yang telah diberikan sebelumnya serta mendalami beberapa materi yang akan disampaikan oleh Mas Dede nanti. Oke, di sesi kedua ini juga teman-teman akan mendapat kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan juga untuk teman-teman dan organisasi masing-masing. Oke, mungkin teman-teman tanpa berlama-lama lagi, tampaknya Mas Deden sudah siap nih untuk membahas apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kemarin, serta Mas Deden akan berbagi pengalamannya tentang materi hari ini. Oke, mungkin silakan Mas Deden. Ya, makasih Mbak Indah. Halo teman-teman semua, selamat pagi ya. Sebelumnya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk ikut yang sesi kedua. Dan juga terima kasih telah mengirimkan beberapa exercise, sebenarnya latihan, bukan tugas spesifik gitu ya. Jadi kita latihan eh, terkait bagaimana sih penulisan outcome harvesting. Mungkin ini menarik sekali. Saya udah baca semua tugas yang sudah dikumpulkan, dan kayaknya seru nih kalau kita misalnya bahas bareng-bareng gitu. Saya kira beberapa peserta yang sudah mengirimkan di sini sudah hadir ya, eh, beberapa nama. Mungkin saya membuka kesempatan em, bagi teman-teman yang mau share terlebih dahulu terkait hasil tugasnya, kemudian juga perasaannya mungkin juga itu penting ketika menulis outcome harvesting, apakah susah, rumit, nggak semudah yang dibayangkan, atau malah ternyata gampang-gampang aja gitu menulisnya. Saya persilakan mungkin dari teman-teman ada yang mau memulai, nanti tugasnya bisa kita share screen ya. Bagi yang tertarik. Ada di sini ada Mbak Angel, Mas Reno, Mbak Santi, Mas Simon, Ulia. Mungkin salah satunya ada yang mau eh, berbagi. Boleh saya? Oke, kalau gitu boleh minta bantuannya untuk menampilkan. Ini nggak apa-apa ya Mbak, kita share untuk dibuka bareng-bareng. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Boleh di share screen. Eh, oh, Mbak Indah boleh bantu share? Ya, makasih Mbak Indah. Oke, ini boleh dibuka dengan Google Docs nggak? Biar kelihatan lebih besar. Klik buka dengan Google Dokumen, betul? Oh ya, oke. Nanti di zoom sedikit ya. Ya, oke, silakan Mbak. Oh, oke. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Angelina Halim dari Photo Voices International. Jadi, eh, sharing sedikit ya dari apa yang sudah saya kumpulkan. Jadi, ini saya sebenarnya agak bingung awalnya tim investornya siapa gitu. Jadi, saya masukin aja mail team gitu. Karena ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Dan sebenarnya kita ada konsultan juga eksternal eh individual konsultan sih, cuma saya nggak masukin di sini, nggak tahu apakah maksudnya partner organization itu konsultan eksternal atau yang lainnya. Country kita di Indonesia, base-nya ada di Denpasar. Nah, untuk income description-nya itu, ini saya bacakan aja ya Mas berarti ya. Ya, Jadi pada Juli, jadi sebenarnya ini saya ngambil dari program yang sudah selesai beberapa tahun yang lalu dan memang sedikit konteks kebetulan kita lagi banyak pending banget nih untuk mail beberapa program yang sudah selesai tapi banyak mau serap sekarang kayak melakukan pengukurannya untuk capaiannya gitu. Jadi salah satu yang sedang kami kerjakan itu adalah proyek yang langsung di tahun 2021 ini ya, 2020 sampai 2021 kalau tidak salah.
Nah, jadi upon deskripsinya pada Juli 2021, beberapa remaja peserta program Photo Voices menginisiasi Iya, pihak dengan outcome affecting lanjutannya. pertemuan koordinasi desa-desa adat di Desa Ban untuk membahas tentang calon kerja anak dan juga isu perkawinan anak. Kemudian dari sana, pertemuan diadakan dengan seluruh kepala desa adat serta kepala dusun di Desa Ban. Nah, bukan hanya di 6 desa adat yang terlibat dalam program Photo Voices, tapi banyak di pertemuan ini situasi tetap metode tersebut masing untuk menyampaikan lagi pengalaman mereka terkait putus sekolah dan perkawinan anak. Hasilnya ada komitmen dari 19 desa adat di Banten untuk membuat pararep. Pararep itu adalah peraturan adat yang mengatur tentang perkawinan anak. Kemudian untuk poin yang keduanya tentang signifikansinya, isu ini sangat penting karena dengan adanya peraturan adat yang mengatur tentang perkawinan anak secara khusus, bisa masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini akan mendukung anak di desa Ban untuk bisa mencapai hak mereka, khususnya dalam bidang pendidikan yang pada akhirnya membuka banyak akses bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri secara positif. Kemudian ini akarnya positif, significance ratingnya itu 4. Kemudian contribution-nya. Jadi program pelatihan Photo Voices dilaksanakan dengan peserta 39 remaja siswi dari PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ekoturism, yang berasal dari 15 dusun di Desa Ban, yaitu Dusun Manikaji, Darmaji, Jatituhu, Dusun Bunga, Dusun Cegi, dan Dusun Pengalusan. Program ini adalah program kerjasama antara Supervisors Internasional dengan IDPT atau Disability Poverty Project. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan bagi peserta untuk menyuarakan suara mereka, tentunya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyuarakan perspektif mereka menggunakan media foto. Pelatihan berlangsung selama 10 minggu dari minggu 4 Agustus 2020 sampai dengan minggu kedua November 2020. Dilakukan secara online melalui WhatsApp karena akses jaringan yang terbatas dengan durasi 60 menit per pertemuan karena saat itu sedang masa pandemi COVID. Dalam prosesnya, PVI dan IBPP menggandeng mentor yang merupakan alumni dari program tahun-tahun sebelumnya untuk mendampingi peserta, termasuk di dalamnya ada mentor junior yang berasal dari peserta program sendiri. Contribution ratingnya 3. Kemudian source of evidence for the outcome and contribution. Boleh ke bawah lagi. Jadi, uh, sources of evidence for the described outcome itu di report. Jadi ini nama proyeknya Girl Empowerment Photo Voices Report 2020 sampai 2021, bagian 7 halaman 37. Kemudian yang bagian B itu sources of evidence for the described contribution, itu di report yang sama juga, ada di bagian 3B dan 3C halaman 9 sampai 11. Kalau confidentiality-nya itu ini ya, is not confidential dan bisa digunakan untuk publikasi juga. Oke, oke, terima kasih Mbak Angel. Luar biasa sekali ya. Mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman yang lain ya. Ada feedback nggak dari apa yang ditulis sama Mbak Angel tadi? Eh, mungkin kita mulai dari outcome statementnya dulu ya. Em, di sini kan tertulis kalau outcome statement itu eh, jelaskan perubahan dalam satu kalimat, siapa yang mengubah apa, kapan, dan di mana. Apakah menurut teman-teman outcome statement ini sudah memenuhi unsur-unsur tersebut? Mungkin teman-teman yang lain boleh ada yang mau share. Tapi sambil tetap di-share ya, Mbak. Yang tadi, Mbak Angel tadi. Silakan, Mas Reno, Mbak Santi, Mas Simon, Ulia. Mungkin ada komentar. Oke. Oke, sambil nunggu respon teman-teman, boleh di Zoom lagi, Mbak Indah, maaf. Ya. Nah, kalau kita lihat pertama dari sini, ini kan sebenarnya ada orang-orang yang ikut program Photo Voice gitu ya, yang hasilnya adalah
adanya 19 desa adat itu akhirnya membuat peraturan adat tentang perkawinan anak itu atau enggak ya Mbak Angel ya? Ya benar gitu Ya, Mas. heeh. Nah, ini yang mungkin dari sini yang mesti Mbak Angel pilih adalah mau fokus perubahannya di mananya. Pertama, apakah mau fokus perubahannya di peraturan adat tentang perkawinan anak atau fokus perubahannya ke orang-orang yang setelah ikut program Foto Voice itu kemudian melakukan inisiatif sendiri untuk mengadakan pertemuan dengan koordinasi di desa-desa adat. Ini bisa jadi dua outcome kalau menurut aku malah gitu. Kalau kita lihat ya, mungkin Mbak Angel ada pandangan lain dulu setelah melihat ini. Hmm, enggak sih, setuju sih Mas. Karena ketika kemarin ngerjain ini tuh sebenarnya bingung juga ini eh, berarti di satu template ini sebenarnya untuk satu outcome aja ya gitu. Kalau Ya, misalnya kita punya banyak, kita akan ngerjain banyak tabel ini ya. betul, betul, betul. Jadi memang kalau yang karena ini outcome harvesting biasanya dia hanya fokus ke satu hal aja supaya kita kelihatan gitu. Anggaplah misalnya saya fokus ke eh, remaja peserta program Foto Voice yang mengikuti yang menginisiasi ya pertemuan dengan koordinasi desa-desa adat. Artinya si remaja ini kan menginisiasi ya melakukan inisiatif mengadakan pertemuan gitu pasca pelatihan. Nah, di sini yang mesti diperjelas adalah pertama siapanya dulu nih. Beberapa remaja kan banyak ya Mbak. Kita nggak tahu 5, 10, 15 kita nggak tahu. Akan lebih bagus kalau fokusnya ke person. Jadi memang ke siapa sih ketika kita bilang em, sosok gitu ya di antara remaja-remaja itu yang mungkin jadi leadnya, yang mungkin jadi koordinator utamanya gitu ya. Itu bisa dicantumin misalnya Indah gitu ya eh, bersama dengan 16 remaja peserta program Foto Voice gitu ya, menginisiasi pertemuan dengan siapa nih kepala-kepala desa adat di Desa Ban untuk membahas tentang apakah bahasnya tentang calo pekerja anak dan perkawinan anak atau justru membahasnya tentang peraturan adatnya. Gitu. Itu juga nanti bisa dilihat. Jadi sebenarnya anak-anak remaja ini, si Indah dan teman-temannya ini mau mengubah apa gitu. Pertemuan ini tuh apa yang yang berubah gitu dari yang sebelumnya ada. Nah, itu poin satu. Nanti juga bisa dieksersis lagi, silakan. Yang kedua, mungkin di mananya. Desa Ban eh, itu betul, tapi pertanyaannya Desa Ban tuh Desa Ban di Cilandak, apa Desa Ban di Sulawesi? Saya kan nggak tahu nih Desa Ban itu ada di mana gitu. Jadi lokasi yang spesifik itu akan membantu kita untuk melihat konteks pula gitu ya macam-macam gitu. Karena ketika bicara peraturan adat tentang perkawinan anak itu ya kalau ini terbit di NTB eh, bisa jadi satu hal yang sangat signifikan misalnya karena di sana kepercayaan religiusitas agamanya cukup kuat gitu ya. Terutama misalnya agama Islam dan seterusnya atau bisa jadi di daerah lain yang mungkin nggak terlalu ketat. Jadi mungkin di outcome statement ini yang bisa dielaborasi oleh Mbak Angel dengan fokus kepada siapanya di antara remaja ini, aktornya, terus dia apa yang dia ubah, apakah peraturan dia berhasil mengubah peraturan adatnya atau dia berhasil apa dan seterusnya di mana, kapan dan di mana. Nah, nanti bagian kayak Mbak Angel jelasin akhirnya ada pertemuan segala macam itu pun juga nanti bisa masuk ke kontribusi. Ini memang tergantung fokusnya di mana. Itu untuk deskripsi outcome. Ada pertanyaan dulu, mungkin dari Mbak Angela atau teman-teman lain silakan. Cuman Mas, Oke, mungkin kita ke bawah lagi ya. Ke bawah, untuk signifikannya ini sangat bagus ya. Eh, jadi Mbak Angel udah ngeliat nih bahwa isu ini sangat penting karena peraturan adat yang mengatur tentang perkawinan anak ini akan apa, mendorong, mencegah terjadinya perkawinan anak gitu. Eh, jadi di sini juga sangat penting. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau Mbak Angel menambahkan tentang apa sih yang ingin dicapai di dalam project yang jadi fokus di Foto Voice. Misalnya
Perubahan ketika anak muda ini akhirnya berhasil mengadvokasi peraturan adat tentang perkawinan anak ini berkontribusi juga pada misalnya capaian outcome mana gitu. Jadi kita tahu kalau ini memang sejalan dengan sejalan dengan outcome. Atau bahkan capaian ini penting karena ini berbeda dengan outcome yang didesain gitu. Perubahan yang kita awalnya rancang di dalam project ternyata di dalam eh, perubahan ini dia berbeda gitu. Nah, di sini juga bisa dicatat. Jadi signifikan dalam konteks dia sejalan dengan outcome atau signifikan dalam konteks dia mungkin berbeda dengan outcome yang kita tuju. Itu di situ, lalu bawah lagi signifikan positif. Di sini rating. Nah, di sinilah rating nanti dari 1 sampai 5 ini ditentukan bersama-sama bareng-bareng. Bareng mail, kalau punya mail atau bareng dengan project manajernya gitu. Kita lihat sebenarnya ini seberapa signifikan sih dari skala 1 sampai 5 dan kenapa ini ruang diskusi. Lalu lanjut, nah bagian kontribusi. Nah bagian kontribusi ini juga Mas, sudah, boleh oh nanya juga boleh, nih. boleh. Silakan, Mbak. Yang signifikan tadi itu ratingnya Hmm. dia seberapa signifikan terhadap goalnya atau seberapa signifikan itu ke komunitasnya atau lebih spesifiknya mana? Nah, eh, ketika kita bicara signifikansi, ini sangat tergantung sama, ya lagi-lagi ini sangat tergantung sama subjektivitas kita sebagai harvester gitu. Jadi, oh ya harvester itu orang yang melakukan pengumpulan data ini. Jadi, misalnya Mbak Angel sebagai orang yang ngumpulin data, berarti dia harvester. Nah, itu sangat bergantung sama Mbak Angel. Apakah ngelihat ini dalam konteks komunitas itu juga bisa gitu. Tapi itu dijelasin secara rinci kenapa ini jadi penting misalnya di komunitas-komunitas lain nggak ada, baru cuma di sini misalnya gitu konteksnya. Bisa juga tadi terhadap project gitu. Kalau memang by design projectnya sudah menyasar ke arah sini, ke perubahan adanya peraturan adat, berarti kan ini menunjukkan bahwa eh, apa yang kita lakukan di Photo Voice ini, baru teman-teman Photo Voice ini sudah on the track gitu. Atau bahkan bisa jadi di luar perencanaan tapi juga berkontribusi ke ada perubahan gitu. Terus sebenarnya perencanaannya Mbak Angel nggak sampai ada peraturan adat misalnya. Ya cukup anak-anak ini jadi punya kapasitas, tahu, berani bicara, tapi ternyata outcome-nya sampai peraturan adat tentang perkawinan anak itu juga bisa dituliskan. Jadi signifikan menurut Harvester, kenapa perubahan ini kok jadi penting untuk kita tulis ya di sini? Pertanyaan besarnya di situ dan itu memang akan harus lebih kritis juga. Kita juga harus ngelihat dari sisi projectnya, dari sisi komunitas itu poin juga yang penting. Gitu. Itu Mbak Angel ya. Oke, lanjut lagi untuk kontribusi. Em, di sini sudah dijelasin apa program pelatihan, ada 39 remaja bekerja sama dengan Foto VSB bla, tujuannya bla bla bla, pelatihan berlangsung selama 10 minggu sampai dengan ya kalau untuk kontribusi ini juga sudah cukup baik Mbak Angel. Biasanya tapi beberapa orang kalau harvester lain juga ada yang membuat polanya itu per tanggal, misalnya tanggal sekian itu kegiatannya apa, dilaksanakannya kapan, tanggal sekian apa temanya gitu. Jadi ini untuk melihat kontribusi ini untuk melihat kok bisa sih eh, remaja ini jadi fokusnya ke peraturan adat tentang perkawinan anak. Memang ada materi pelatihan yang dilakukan oleh Mbak Angel tentang perkawinan anak gitu. Atau kok bisa sih remaja-remaja ini menginisiasi pertemuan dengan kepala-kepala desa? Apakah memang ada pelatihan tertentu yang spesifik dari Photo Voice yang melatih kemampuan remaja ini untuk bisa mengkoordinasikan pertemuan tersebut gitu? Kan itu proses komunikasi, advokasi, dan segala macam. Ada nggak kontribusinya di situ gitu? Jadi kalau aku sebagai evaluator, pertanyaannya akan lebih melihat itu. Atau jangan-jangan memang pertemuan ini em, nggak ada sangkut pautnya sama pelatihan foto yang diajarin gitu kan itu yang mesti dilihat secara kritis. Jadi tugas Mbak Angel sebagai harvester menunjukkan bukti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Photo Voice itu memang punya kontribusinya ke em, mana ke perubahan tadi gitu. Itu yang menjadi refleksi nanti bareng-bareng akhirnya jadi tahu oh ternyata kayaknya perubahan ini
dia berubah, tapi sebenarnya foto voice nggak berkontribusi signifikan. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Angel? Atau teman-teman lain juga boleh. Ada sih Mas, cuma ke apa yang mungkin jadi kekhawatiran kayak atau mungkin pertanyaan kali ya, keresahan itu harus ditulis sedetail apa gitu, karena kalau misalnya detail banget kan itu jadinya akan panjang banget ya gitu. Betul. Ya, sejauh ini eh, beberapa kalau pengalamanku ngelihat harvester lainnya nulis itu secukup bahwa kegiatannya kapan dan temanya apa saja tuh yang dilakukan. Entah kalau misalnya ngomongin pelatihan berarti tema-tema pelatihannya apa saja yang diberikan gitu. Jadi itu akan membantu buat kalau misalnya ini dibaca sama evaluator atau eksternal, em, dia tahu kalau pelatihan-pelatihan tema inilah yang diberikan sehingga berkontribusi terhadap perubahan yang tadi. Jadi kita bisa ngecek secara logika gitu kan di sini kalau baca penjelasannya jelaskan kegiatan mana dari organisasi Anda yang secara logik gitu masuk akal berkontribusi pada hasil di atas gitu. Jadi bisa kecil, langsung, tidak langsung, kecil, besar dan sengaja dan disengaja atau tidak disengaja dan seterusnya. Itu mungkin Mbak Angel. Dan tidak hanya pelatihan bisa jadi kegiatan-kegiatan informal lainnya juga ada. Itu bisa masuk juga misalnya ternyata sebelum ada pertemuan inisiasi dan peraturan untuk peraturan ada tadi, udah ada nih pertemuan informal dengan kepala-kepala desanya gitu, sharing apa gitu. Nah, tapi itu masukin yang di sini yang memang paling relevan dan berkontribusi ke perubahan tersebut. Itu jadi batasnya di situ. Jadi teman-teman juga udah bisa mengkurasi mana nih kegiatan-kegiatan yang memang kayaknya ini deh yang berkontribusi gitu. Gitu ya. eh Lalu boleh scroll bawah lagi, Mbak Indah. Ini yang share siapa ya? Mbak Indah ya? Oh ya, scroll bawah lagi, betul. Nah, ini adalah source of evidence for the outcome and contribution. Jadi memang ini adalah bukti-buktinya. Scroll bawah lagi. Ya. Nah, eh, biasanya kan pertama source of evidence for the described outcome ini mohon maaf saya belum terjemahin ke bahasa Indonesia ya, tapi ini bukti yang menunjukkan terjadinya perubahan tersebut. Artinya yang dicantumkan di sini adalah eh, bukti perubahan itu ada. Kalau misalnya Mbak Indah mau fokus soal peraturan adat, maka yang ditaruh di sini adalah peraturan adatnya gitu. Bisa link misalnya peraturan adat desa apa tadi desa Ban gitu. Maka nanti dikasih link, nggak perlu dicantumin semua peraturannya, misalnya link ke Google Drive atau Box atau apapun gitu ke peraturan tersebut. Jadi kita bisa langsung ngecek orang yang melakukan evaluator, oh bener ya, ada nih peraturannya ditandatanganin gitu. Lalu describe outcome bisa masuk soal pertemuan meetingnya pas pengesahan penandatanganan itu gitu. Jadi ini bukti-bukti yang memang menunjukkan peraturan adat itu memang benar disahkan, ada pertemuannya dan seterusnya. Nah, kalau yang bawah, yang describe contribution, ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan memang foto voice berkontribusi terhadap perubahan itu. Artinya, di sini ngomongin foto-foto saat pelatihan, foto-foto saat, atau dokumentasi notulensi, saat meeting-meeting formal dan informal, dan seterusnya. Catatan-catatan itulah yang nanti akan terarsipkan di dalam satu dokumen terkait perubahan tadi. Jadi bisa dibayangkan satu dokumen ini nanti kaya banget gitu. Ada perubahannya, ada penjelasan tentang signifikan dan kontribusinya, dan juga ada bukti-bukti yang menunjukkan perubahan dan kontribusi tersebut. Ketika itu sudah terstruktur di dalam satu dokumen ini, nah ini akan memudahkan buat teman-teman nanti mau dibawa untuk apa laporan gitu ya, mau ke donor, mau ke publik gitu ya. Ini kan materi yang akan sangat berguna gitu untuk menangkap perubahan tersebut. Itu mungkin Mbak Angel ya. Ada pertanyaan lain? Oh, sorry, kolom terakhir itu tadi yang soal confidentiality itu juga membantu kita. Karena kadang-kadang harvester yang paling tahu kan, ini data informasi ini nih, informasi sensitif atau enggak sensitif gitu. Jadi harvesternya nanti yang bisa memberi kategori apakah dia ini bisa dipublikasi atau enggak, atau publikasi tapi harus anonim. Seperti peraturan ada perkawinan anak tuh bisa jadi sensitif di beberapa daerah, bisa jadi nggak sensitif di beberapa daerah. Itu yang mesti di notice gitu.
Nah, di kolom chat ada masukan juga dari teman-teman kita. Boleh scroll di atas. Nah, ini dari Ulia. Semakin lengkap penulisan deskripsi di kolom kontribusi dapat memudahkan kita untuk men-tracking perubahannya dan menilai seberapa besar kontribusi kita kepada perubahan tersebut. Mungkin Ulia bisa share nih maksudnya gimana Ulia? Halo, halo. Ya, Suara silakan Ulia. agak berisik nggak suaraku? Atau Enggak, nggak jelas apa-apa? Ulia. Oke. Iya, terima kasih Mas Deden. Halo semuanya. Perkenalkan saya Ulia, saya dari Pena Bulu. Aku mau sedikit sharing sih apa ya sesuai dengan pengalaman aku beberapa tahun ini apa menulis dan menerapkan teknik outcome harvesting ini ya. Jadi benar kata Mas Deden gitu, beberapa harvester juga memang mencantumkan apa kayak apa ya kayak semacam timeline gitu ya Mas Deden. Jadi kayak lini masa di kolom kontribusi gitu ya. Jadi eh, di tanggal sekian Penabulu melakukan kegiatan ini, di tanggal sekian Penabulu melakukan itu gitu kan. Jadi terlihat sampai akhirnya di outcome statementnya gitu ada terlihat perubahannya berupa SK atau peraturan adat atau kayak gimana gitu. Dan itu juga apa berkontribusi kalau menurut aku yang aku bilang di kolom chat gitu ya. Jadi kita juga bisa menilai oke, perubahannya adanya peraturan adat, tapi kalau misalnya di kolom kontribusinya cuman ada 3 kegiatan dan itu jaraknya lumayan jauh dari apa perubahan yang kita panen di outcome statement, menurutku kontribusi yang dilakukan sama Penabulu misal itu nggak seberapa gitu. Mungkin di poin apa tuh namanya ratingnya tuh mungkin 2 atau 1 karena mungkin selain ada Penabulu yang melakukan advokasi di situ, tapi ada organisasi-organisasi atau bahkan memang kesadaran dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kenapa aku bilang kolom kontribusi juga bisa kita jadikan sebagai apa ya salah satu penilaian gitu apakah memang perubahan itu fully gitu dari kita atau ya memang kontribusi kita ya cuman 3, 2, 1 gitu. Itu sih Mas Ya. Deden. Ya, makasih Ulia. Bagus banget poinnya tadi ya. Bahwa teman-teman juga harus sadar kalau di kerangka em, apa ya intervensi yang kita lakukan di project atau apapun, ketika di level outcome itu kita dibilangnya sphere of influence gitu ya. Jadi kalau di level output ngasih pelatihan anak-anaknya jadi tahu meningkat kapasitasnya itu masih dalam kontrol pelaksana project gitu. Tapi ketika dia sudah di level perubahan, itu kita hanya di level pengaruh. Makanya bahasanya kemudian yang dipakai kontribusi. Em, Ketika tadi, kalau kita balik lagi ke contoh exercise tadi, ketika bicara peraturan adat, apakah ini full foto voice aja atau jangan-jangan juga ada banyak faktor lain nih? Bisa jadi mereka dapat di saat minggu bersamaan dapat pelatihan dari KPPPA tentang perkawinan anak, pentingnya perkawinan anak, atau ada isu-isu tertentu yang membuat itu berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Itu makanya mungkin nanti begitu teman-teman mulai nyusun kontribusi, ada segala macam proses verifikasi saat wawancara itu jadi penting gitu. Jadi dicek lagi menurut dia apakah memang para peserta yang orang-orang yang membuat peraturan adat itu apa benar dari hasil foto voice ini itu saja atau juga ada faktor-faktor lainnya. Dan nggak apa-apa gitu karena kita sadar gitu bahwa perubahan itu seringkali nggak dikontribusiin oleh satu pihak aja gitu ya karena ada banyak faktor lain gitu yang berkontribusi ke perubahan tersebut. Itu sih mungkin makasih Ulia. Eh Mungkin untuk mengirit waktu saya mau buka satu lagi teman-teman dari tugas kita. Mungkin ada yang bersedia untuk share. Sekali lagi makasih sebelumnya Mbak Angel ya. Ada mau share ya. Ya boleh, Bang Deden. Ini Mas Reno ya. Oke. Boleh Iya. bantu dibukakan dari teman-teman admin Mbak Indah. Bentar ya Mas Reno ya. Boleh. Ya. Oke. Kita buka ya. Silakan Mas.
Reno. Halo Bang Deden, teman-teman semuanya selamat siang. Eh, Suara saya jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke, perkenalkan saya Reno dari Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Kita base-nya juga di Bali, dekat mungkin sama kantornya Mbak Angel tadi, Photo Voice. Di Denpasar, Masyarakat dan Perikanan Indonesia adalah NGO yang bergerak khusus untuk pendampingan nelayan tuna skala kecil gitu di wilayah Indonesia Timur. Nah, saya sebenarnya kurang pede sih, tapi hajar aja lah gitu sama tugas saya ini. Eh, jadi ini outcome description yang sudah saya buat, eh, saya bacakan pada 27 April 27 April 2025. Yayasan MDPI berhasil mendampingi Koperasi Tribakti Tuna Mandiri Desa Jikotamo, Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperoleh surat izin penempatan rumpon atau SIPR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sebagai konteks apa itu rumpon biar teman-teman paham. Rumpon adalah alat untuk pemikat ikan. Jadi dia kayak rumah atau bagan di tengah laut yang di bawahnya itu ada semacam atraktor dan itu dari biasanya dari daun kelapa atau daun nipah atau daun pohon yang itu fungsinya untuk menjadi sarang atau tempat ikan-ikan kecil bermain. Nah, ketika ikan-ikan kecil bermain, maka ikan ikan tuna itu akan mencari makannya ke situ. Nah, nelayan akan memancing di sekitar rumpon-rumpon tadi. Nah, itu adalah rumpon. Jadi biar Pak teman-teman paham, boleh minta tolong ke Boleh bawah, sih. Mbak. Scroll ke bawah, Mbak Ita. Di signifikansinya saat ini perairan Indonesia itu dihadapkan pada maraknya pemasangan rumpon ilegal yang dilakukan secara serampangan, gitu, tanpa memperhatikan tata ruang laut yang telah diatur. Nah, kondisi ini tidak hanya mengganggu jalur pelayaran kapal, tapi juga berdampak negatif pada ekosistem laut, khususnya pola migrasi alami ikan tuna yang terhambat akibat jarak yang terlalu rapat antar rumpon tadi. Selain itu, tali rumpon yang putus tadi berisiko itu menjadi ghost rock atau sampah laut yang membahayakan dan dapat merusak infrastruktur seperti jaringan kabel bawah laut, sehingga mengganggu sistem komunikasi antar pulau. Nah, menyikapi hal tersebut, MDP itu mendorong pengolahan rumpon yang legal dan berkelanjutan, khususnya oleh nelayan skala kecil, dengan penempatan rumpon yang mengikuti ketentuan dan titik koordinat yang telah disyaratkan oleh KKP gitu. Eh, Rumpon tadi juga sebenarnya punya efek negatifnya tadi. Tapi kalau seandainya rumpon ini tidak ada yang membantu advokasi untuk mendapatkan hak-hak legalnya, nah suatu saat kalau nelayan-nelayan yang tidak tergabung dalam dalam koperasi dan tidak memiliki rumpon legal itu ketika KKP atau negara mau menertibkan rumpon ini, eh, rumpun-rumpun ilegal yang tidak mempunyai surat izin penempatan rumpun itu bisa diputuskan. Nah, tapi kalau sudah legal itu aman gitu dan nelayan masih bisa mencari ikan di dekat rumpun milik mereka. Itu signifikansinya yang saya tulis. Boleh untuk tolong ke bawah lagi, Mbak. Nah, untuk outcome saya pikir itu positif dengan rating masih di angka 3. Untuk kontribusinya, eh, pendampingan terhadap koperasi ini jadi aspek krusial dalam kegiatan ini, mengingat pengajuan SIPR itu proses administratifnya sangat panjang dan kompleks. Dan salah satu syarat utama pengajuan SIPR itu adalah kepemilikan badan hukum yang sah, terutama nomor induk perusahaan dan dokumen legalitas lainnya. Nah, di site-site MDPI itu tanpa bermaksud mendiskreditkan nelayan, tapi eh, mereka masih kesulitan memahami dan menyediakan syarat-syarat administratif dan lainnya. Oleh karena itu, MDPI dorong mereka membentuk koperasi sendiri yang ini juga salah satu program MBI. Jadi selain mereka punya rumpon, mereka punya alat atau tools untuk meningkatkan keberdayaan mereka.
terutama di bidang perikanan. Oleh karena itu, di sana Filsaf MDPI di Kabupaten Buru sejak tahun 2004 hingga 2005. Kok belum saya ubah ya? Gitu. Jadi, oleh karena itu, Filsaf MDPI di Kabupaten Halmahera Selatan harusnya saya ubah ini. Khususnya bagi Koperasi Tribakti Tuna Mandiri Desa Jikotamu, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Untuk contribution ratingnya, saya pikir ini contribution kan MDPI itu ada di angka 4 karena tidak banyak aktor NGO lain yang melakukan pendampingan terhadap Hmm. legalitas rumpun nelayan. Dan minta tolong ke bawah Mbak. Lagi ini adalah eh, NIB untuk menunjang kegiatan usaha surat izin penempatan rumpun milik Koperasi Produsen Tribakti Tuna Mandiri di Desa Jikotamo gitu. Ini yang saya lampirkan. Nah, untuk konfidensialnya saya pikir eh, saya belum isi kemarin sih ini. Ini di, di yang pertama itu kayaknya sih, this outcome is not confidential and can be used. Begitu, Mas Deden, tugas yang udah saya kerjakan. Oke, makasih Mas Terima Reno. kasih. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi baru tahu nih soal rumpun ini lah ya. Oke, teman-teman, mungkin boleh di-share lagi yang tadi, Mbak Indah. Saya mau tanya dulu ke teman-teman, mungkin juga tadi kan kita udah diskusi soal sama dari yang dilakukan exercise-nya dan Mbak Angel ya. Ketika melihat outcome description ini, apa yang baik dan apa yang perlu diimprove dari outcome statement yang ditulis Mas Reno. Saya mau tanya dulu teman-teman yang lain, mungkin ada komentar, pendapat, silakan. Ini kita ruang belajar bersama ya, jadi gak apa-apa, kita saling sharing, kita saling baca gitu. Jadi tahu sebenarnya mana yang bisa kita improve itu dalam penulisan outcome Mohon statement. masukannya, guys. Ya, silakan teman-teman. Ada di sini ada Mas Lutfi, Mas Farid, selain Mbak Angel ya ada Mbak Santi, Ulia. Silakan ya. Monggo, monggo. Ulia mungkin Ulia ada mau review karena tadi dia udah cukup kasih masukan ya soal penulisan kontribusi di outcome statement. Ulia mungkin ada pandangan. Teman-teman lainnya boleh. Ini mic nggak? Siapanya belum fokus, belum ke sosoknya. Nah, poin Mbak Santi nih. Ya, menarik nih, betul. Jadi kalau kita lihat ya, wah Mbak Santi sudah cukup paham nih soal outcome statement. Jadi kalau kita lihat di sini, yang bagus adalah di Mas Reno nih udah menulis tanggal. Jadi kapan gitu pastinya gitu. Dan di mananya. Jadi aku sudah tahu, oh ini Koperasi Tribakti Tuna Mandiri yang memang ada di Halmahera Selatan gitu, bukan di Cipete Selatan, bukan di Jakarta Selatan gitu, tapi memang di Halmahera. Jadi ini dua hal yang sangat baik untuk penulisannya. Nah, yang jadi catatan adalah siapanya gitu, yang mengubah apa gitu. Karena kalau kita lihat di statement ini, yang tertulis adalah Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI-nya sendiri) berhasil mendampingi koperasi dalam memperoleh surat izin penempatan rumpon. Jadi kalau di dalam penulisan outcome harvesting, lagi-lagi ya fokusnya adalah perubahannya. Jadi apa sih yang sebenarnya berubah gitu ya dari kegiatan yang dilakukan YMPI dalam upaya apa memperkuat mungkin mendorong adanya pengakuan dari pemerintah terkait rumpon gitu atau legalitas. Apa yang kemudian berubah nih setelah intervensi yang dilakukan? Apakah yang berubahnya KKP-nya atau yang berubahnya adalah aktor-aktor di dalam koperasi Tribakti Tuna Mandiri sehingga yang dulunya mereka nggak aware kalau perlu ada surat izin penempatan rumpon jadi aware gitu. Jadi itu. Nah, Koperasi Tribakti Tuna Mandiri ini kan juga banyak orangnya ya. Siapanya tuh yang di Koperasi Tribakti Tuna Mandiri yang memang menjadi agen aktor perubahannya. Jadi Mas Reno bisa tulis nih misalnya Bapak Bapak Lutfi Rohman, Ketua Koperasi Tribakti Nusa Mandiri eh, di desa bla 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 gitu ya, mengajukan surat izin penempatan rumpon
kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bla bla gitu. Itu bisa jadi satu outcome. Jadi proses pengajuannya itu bisa kita gather sebagai perubahan. Nanti di kontribusinya kok bisa sih si Pak Lutfi jadi mau mengajukan surat izin yang sebelumnya nggak izin, di kontribusinya nanti muncul tuh. Oh, itu karena Yayasan Mandiri Masyarakat MDPI melakukan pendampingan apa. Em, itu jadi kalau memang fokusnya adalah di Koperasi Tribakti Tuna Mandiri, siapanya yang di Koperasi Tribakti Nusa Mandiri itu yang membuat perubahan itu. Eh, dan mengapa jadi penting dia mengajukan surat izin terkait apa tadi penempatan rumpon. Gitu ya Mas Reno ya. Jadi ini sudah cukup baik. Nah, tinggal fokusnya ke siapa dan apa yang berubah gitu, kalimat berubahannya gitu. Jadi jangan buru-buru kita langsung share soal kontribusi kita, tapi lagi-lagi kalau teman-teman ingat di materi kemarin, fokusnya apanya nih yang berubah dulu gitu sebelum jelasin kontribusi MDPI. Sampai sini ada pertanyaan dulu Mas Reno terkait outcome statement? Cukup Mas, Cukup ya. sudah dapat poinnya, lebih Poinnya dapat lebih ya. clear. Oke. Makasih. Oke. Kalau gitu boleh scroll dulu ke bawah. Kedua soal signifikansi. Ini mohon maaf ya kamera saya lagi bermasalah sedikit. Boleh scroll? Ini yang scroll siapa yang Mbak Indah ya? Ya. Nah, ketika bicara signifikan, ini sangat bagus ya menurutku. Jadi, aku memposisikan orang luar yang nggak tahu apa-apa tentang rumpon. Oh, jadi tahu ternyata memang di konteks Indonesia nih pemasangan rumpon ilegal ini eh, jadi masalah besar gitu. Dan dengan adanya perubahan di mana koperasi ini mengajukan, itu jadi penting gitu. Paling mungkin statement perihal kenapa yang tadi saya bilang kenapa sih ya eh, surat izin tadi itu jadi sangat penting gitu ya. Dan kita nilai kalau ada inisiatif dari koperasi itu jadi sesuatu yang signifikan dibanding model-model lain gitu. Jadi penjelasan eh, seberapa signifikannya perubahan itu ketika kepala koperasi mengajukan surat izin ini seberapa signifikan sih perubahan tersebut gitu. Jadi penekanannya di situ Mas Reno bahwa em, konteks dan segala macam ini juga penting gitu ya. Tapi kenapa kemudian dia perubahan itu jadi sangat-sangat penting untuk kita angkat gitu di dalam dokumen ini. Itu untuk signifikan. Lanjut lagi, boleh? Em, Kalau untuk bobot, tadi ya udah saya bilang ini diskusi bersama. Eh, Lalu di kontribusi, nah di kontribusi ini eh, menjadi aspek krusial dalam kegiatan ini mengingat pengajuan memerlukan proses administratif yang panjang dan kompleks. Salah satu syarat pengajuan ISPR ada kepemilikan badan hukum saya, NIB, oleh karena peran pendampingan dan konferensi staff sangat penting. Oke, ketika bicara kontribusi, di sini Mas Reno bisa cantumin kemudian pelan-pelan apa kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang juga ya secara masuk akal membuat kepala koperasi si Mas Lutfi ini mau mengajukan surat izin tersebut. Tuh, akhirnya berubah untuk mengajukan surat izin tersebut. Tuh. Jadi di sini jelasin nih kegiatan-kegiatan yang berkontribusi ke situ. Em, akan lebih bagus jika rinci eh, di sini sehingga kelihatan kontribusinya dari Yayasan MDPI itu seperti apa. Ini juga kontribusinya 4. Nah, kadang-kadang kalau buat evaluator akan ngelihat nih kontribusinya 4, tapi kok penulisan kontribusinya cuma satu kalimat aja ya, satu paragraf aja ya, gitu. Ini yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh external evaluator pas baca bagian kontribusi ini. Lalu untuk evidence ini mungkin belum diisi ya. Nah, di evidence ini tadi udah ada deh, sorry. Yang di evidence yang udah diisi adalah di bagian poin A, yaitu bukti bahwa perubahan itu terjadi berarti dokumen SIPR ya tadi. Nah, tapi kok bikin kontribusinya masih belum ada nih yang ditulis di Mas Reno. Kegiatan yang dilakukan oleh MDPI, bukti-bukti kegiatan yang menunjukkan memang ada pembahasan soal pentingnya SIPR dan seterusnya dan seterusnya. Gitu.
Mungkin catatan dari saya, dari teman-teman mungkin ada catatan lain. Oke, kalau nggak ada, sekali lagi makasih banyak Mas Reno, juga Mbak Angel ya, sudah eh, terlibat dalam diskusi ini. Teman-teman yang sudah mengirim karena keterbatasan waktu, nanti saya akan taruh di outcome harvesting yang sudah dikirimkan, akan saya taruh di komentar. Mungkin nanti sore teman-teman juga bisa baca beberapa review dari saya sebagai bagian dari kita belajar bareng gitu. Eh, Mungkin itu ya untuk sesi kita sharing. Nah, untuk selanjutnya saya mau mengajak teman-teman untuk beranjak nih dari outcome harvesting yang udah kita susun, yang tadi teman-teman sudah exercise dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik. Kemudian kita bicara soal apa nih yang setelah outcome harvesting itu yang bisa kita lakukan untuk perbaikan program. Mungkin boleh share screen? Ya. Itu, oke. Sebentar ya. Sudah muncul kah teman-teman? Belum muncul ya. Wait, di full screen tinggal si abu-abu ya. Sebentar ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. O- Sudah. Oke. Nah, eh, ini judulnya setelah outcome harvesting, lalu apa gitu. Boleh next. Di ini hanya refleksi ya. Tadi Mbak Angel, Mas Reno sudah menunjukkan gimana sih cara penulisan outcome harvesting. Udah kasih contoh bahwa yang fokuskan dari outcome harvesting itu apa yang telah berubahnya gitu. Jadi dilihat dulu apa yang berubah, baru kita mundur ke belakang lihat kontribusinya gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita diskusikan udah kelihatan ya bahwa kita fokus untuk perubahan terjadinya peraturan adat atau SIPR gitu ya. Oh, ternyata jadi ada nih dokumen-dokumen ini. Lalu kita lihat kontribusi program kita tuh sampai sejauh mana sehingga perubahan-perubahan itu terjadi. Ini peran-peran tadi mungkin Mbak Angel juga sempat bingung nih siapa sih peran-perannya. Saya ingetin lagi ada harvester, harvester yang ngumpulin semua informasi segala macam gitu ya. Change agent itu orang yang memang em, eh, aktor yang berubah gitu. Atau aktor yang mempengaruhi perubahan gitu. Bisa em, em, siapa misalnya tadi tokoh ketua di dalam kelompok remaja gitu. Jadi siapanya itu ada di change agent. Nah, sosial aktor ini meskipun namanya sosial aktor bisa jadi bukan orang, dia bisa institusi, bisa lembaga dan segala macam. Jadi change agent itu orang yang mempengaruhi perubahan, si kepala koperasinya, si salah satu remaja ketua di kelompok remaja tersebut yang mengubah sosial aktor. Sosial aktor ini misalnya tadi soal apa desa gitu. Desa-desa di 16 desa. Nah, harvest user temuan-temuan tadi, project manajernya, donor, dan segala macam, yang akhirnya apakah ini dipublikasi atau enggak. Nah, verifier ini biasanya pihak eksternal atau mungkin internal yang memverifikasi outcome-outcome ini. Atau misalnya seorang Mel biasanya di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan itu pertanyaan sebagai verifier. Jadi saya nanya, ini benar nggak sih outcome-nya, kontribusinya, sertifikannya itu di situ. Jadi bayangkan ini peran-peran utama dalam outcome harvesting. Lanjut. Ini siklus kemarin ya, kita udah bicara juga tadi udah exercise soal OHA statement, signifikansi, next lagi. Soal ngumpulin bukti-bukti, tadi udah ada beberapa teman-teman. Lalu soal selanjutnya, soal OHA, proses verifikasi gitu ya. Kita cek lagi nih bener nggak dokumen-dokumennya. Lalu yang terakhir adalah, boleh next lagi? em, Pemanfaatan OHA untuk perbaikan program maupun untuk mode-mode intervensi baru atau untuk dipublikasikan. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca OHA ini, kemudian sebagai bagian dari kita memperbaiki perencanaan program gitu. Next. Nah, kini bagaimana kita kemudian melakukan perbaikan intervensi pasca outcome harvesting? Bisa jadi outcome harvestingnya sangat baik, perubahannya sudah terlihat, tapi bisa jadi ternyata perubahan-perubahan yang kita harapkan tuh kan kadang-kadang nggak terlihat gitu ya. Nah, bagaimana ya caranya kita mulai merefleksikan lagi
rencana intervensi yang kita lakukan, agar kemudian ketika kita melakukan outcome harvesting, bukti-bukti yang menunjukkan perubahan tersebut itu bisa kita miliki. Nah, saya mengajak teman-teman untuk melihat dari salah satu perspektif seorang evaluator. Kemarin seingat saya di kolom chat tuh Mas Lutfi ya sempat mention soal Kirkpatrick gitu. Jadi dia salah satu orang yang fokus sekali di dalam melakukan evaluasi program-program yang mungkin sifatnya lebih ke training, pelatihan gitu. Bukunya tuh seingatku judulnya Evaluating Training Program. Nah, yang menarik dari Kirkpatrick ini, dia menawarkan empat dimensi ketika kita ingin mengevaluasi atau ingin mengecek kembali perubahan-perubahan yang terjadi dan menelusuri apa-apa yang harusnya kita lakukan ketika kita melakukan pelatihan, training, dan seterusnya. Boleh next? Nah, ini mohon maaf bahasa Inggris, tapi nanti saya akan jelasin di bahasa Indonesianya. Ini 4 level dalam pelatihan gitu, yang biasanya dilakukan dalam proses evaluasi. Jadi, bagi Kirkpatrick, sebuah pelatihan itu sebenarnya bisa dilihat dalam 4 level ini. Berhasil atau tidaknya sebuah training MDPI untuk melakukan pendampingan SIPR, training untuk foto voice tadi untuk melakukan pendampingan ke remaja itu bisa dilihat dalam 4 layer gitu. Ketika kita pertama adalah layer pertama soal reaksi. Jadi level pertama ini adalah kondisi di mana reaksi peserta yang ikut pelatihan saat kegiatan berlangsung, apakah mereka nyaman dengan pelatihannya? Apakah eh, em, diskusinya berjalan dengan sangat partisipatif? Apakah trainernya itu eh, cukup membantu atau memberikan pandangan baru, atau itu berkaitan dengan pekerjaan mereka, apa yang mereka jadi concern gitu. Reaksi-reaksi itulah yang harus dikumpulkan oleh teman-teman sebagai pelaksana project atau kegiatan atau intervensi sehingga kita tahu, oh, eh, mereka nih reaksinya ternyata nggak terlalu suka ya sama sama kegiatan kita. Oh, nggak nyaman nih gitu karena toiletnya jauh atau karena trainernya terlalu banyak bicara gitu kayak saya gitu misalnya. Em, itu yang teman-teman bisa lihat nanti di kolom di bagian level 1 reaksi. Nah, dalam Kirkpatrick, seseorang itu kalau misalnya reaksinya udah negatif, nggak nyaman sama temanya, nggak relevan sama pekerjaannya, ya maka di level 2 itu nggak akan tercapai, apalagi kita bicara perubahan gitu. Di level kedua ini adalah soal learning. Tingkat bagaimana partisipan itu akhirnya mendapatkan pengetahuan, keahlian, sikap, kepercayaan diri pasca training dilakukan. Di sini mengukurlah kemudian pengetahuan yang bertambah setelah pelatihan. Misalnya dulu nggak tahu nih soal SIPR gitu, atau sebelumnya nggak tahu soal peraturan adat gitu, tapi karena udah dikasih pelatihan, mereka jadi tahu gitu. Ini level learning gitu. Nah, di sini nanti diukur lagi sama teman-teman gitu. Bener nggak sih ini orang-orang ini jadi tahu gitu. Nah, yang sering kita lepas ada di level 3 dan level 4 nanti ya. Di level 3 itu adalah tingkat atau degree atau derajat eh, partisipan akhirnya menerapkan apa yang mereka pelajari gitu. Biasanya setelah mereka ikut training, kembali dari training, ilmu tersebut akhirnya dipakai nggak ya gitu. Nah, kadang-kadang kita tahu nih sadar bahwa orang-orang ini sudah dapat pengetahuan, kapasitas, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa menerapkan pengetahuan tersebut juga nggak mudah di dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, bisa jadi dia ingin mengubah kebijakan di desa Ban, si perempuan di desa Ban, tapi ternyata di sana konteksnya adalah si kepala desanya itu nggak percaya sama pendapat perempuan gitu. Nah, di behavior itu
itu bisa tercapture gitu. Kenapa sih? Apa sih hambatan sehingga pengetahuan yang dia peroleh ini nggak bisa diterapkan gitu. Baru kemudian kita bicara result, hasilnya, perubahannya. Dengan outcome harvesting dan seterusnya itu bisa kita capture apa sih yang terjadi di perubahan ini. Nah, Kirkpatrick itu melihat ini tuh sangat linear gitu ya. Jadi perubahan di level atas outcome itu nggak akan terjadi kalau orang nggak punya kesempatan untuk menerapkan. Nah, kesempatan untuk menerapkan nggak akan terjadi kalau pengetahuannya nggak meningkat. Apa yang mau diterapin pengetahuannya, kalau dia pengetahuannya sama aja. Nah, pe, apa, pengetahuan juga nggak akan meningkat kalau reaksi dia terhadap sesi pelatihannya juga nggak suka gitu. Jadi 4 level ini yang seringkali digunakan juga dalam proses evaluasi proyek, program kegiatan untuk melihat sebenarnya kegiatan-kegiatan training seperti mungkin Lingkar Madari sekarang gitu ya. Ini benar-benar membawa perubahan nggak sih gitu. Jangan-jangan secara learning uh, kita uji, oh peserta meningkat, tapi ketika diterapin di level organisasi, outcome harvesting gitu misalnya. Tapi akhirnya nggak jadi diterapin. Kenapa? Karena direkturnya nggak mau gitu. Ah ribet misalnya gitu. Direkturnya nggak aware gitu. Atau direkturnya memilih metode-metode lain yang lebih cocok gitu. Jadi kan ada banyak layer-layer ya. Jadi gimana kita bisa melihat sebuah organisasi itu berubah menerapkan outcome harvesting kalau di level 3, level 2, level satunya kita nggak bisa melihat itu. Oke, sampai situ teman-teman ada pertanyaan dulu kah terkait 4 level ini? Saya persilakan boleh raise hand ya, karena saya nggak bisa terlalu lihat atau langsung nyalakan mic juga boleh. Saya sebenarnya mau ngundang Mas Lutfi karena kemarin beliau sudah sempat menyebut soal Kirkpatrick ya. Mungkin ada beberapa insight lain kah Mas Lutfi yang mungkin juga sudah familiar ya soal 4 level dari Kirkpatrick ini. Halo Ada? Mas, Ya, silakan. putus-putus. Gimana Mas? Ya, mungkin Mas Lutfi bisa sharing apa yang pernah dilakukan atau pengalamannya terkait Kirkpatrick ini karena seingat saya kemarin Mas Lutfi tulis gitu di kolom komentar dan itu saya sangat sangat mengapresiasi ya udah mulai notice ya soal Kirkpatrick. Silakan Mas Lutfi. Halo, suara saya terdengar kah? Terdengar Mas Deden, sepertinya Mas Lutfi ada kendala sinyal. Eh, Mas Lutfinya lagi join kembali. Oke, jadi kendala sinyal di Mas Lutfi ya? Atau di kita? Oh, itu udah masuk lagi. Coba. Silakan Mas Lutfi. Ya, Halo Mas Lutfi. halo Mas, maaf Mas. Ini saya jadinya join dua device nih. Halo, halo. Dari tadi nggak Oh, masuk-masuk. Gimana Mas? oke, mungkin masih agak kendala teknis ya, atau Hmm. Halo Mas Lutfi dan teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa tunggu sebentar karena mungkin di sini lagi ada kendala sinyal. Ya, halo Mbak. Maaf, saya juga tadi putus-putus keluar masuk. Baik, tidak apa-apa Kak Lutfi. halo, halo. Sinyal kita yang bermasalah ya? Apa? Sinyal bagus, oke. Teman-teman terdengar nggak suara saya? Mas, jelas. Enggak Mas. Jelas ya? Oke, Mas Lutfi Jelas. sudah terhubung? Ya, ini mohon maaf saya coba off cam dulu karena dari tadi putus-putus juga. Ya, nggak apa-apa Mas. Mungkin boleh share soal pemahaman Mas Lutfi terkait Kirkpatrick ini, silakan Mas. Ya boleh mungkin sedikit aja ya kalau kita di the local enablers emang kalau untuk pemberdayaan gitu ya ke masyarakat salah satu kerangka berpikir yang dipakai itu kerangka berpikirnya Patrick bahwa kalau kita bikin workshop, bikin pelatihan jangan cuma sampai kita ngambil testimoni bahwa oh gimana kegiatannya keren nggak, seru atau enggak gitu. Kalau mereka cuma bilang iya keren, seru, nggak bikin ngantuk, itu berarti kita cuma nyampe level pertama gitu. Maka cara berpikirnya adalah gimana caranya kita bisa ngebantuin mereka untuk belajar dan memudahkan mereka untuk menerapkan di kehidupannya sehari-hari gitu. Sehingga nanti kita bisa masuk ke level 3. Cuma untuk sampai ke level 3 kan perlu dikawal ya. Kadang kita punya hambatan untuk mengawalnya, sehingga kita lebih banyak mengajukan proses pendampingan pasca pelatihan gitu. Tujuan utamanya adalah untuk mengawal sampai mereka
benar-benar life changing lah, atau merubah behaviornya, atau dalam hal lain mereka bisa tahu, bisa konsultasi secara langsung tentang gimana caranya keilmuan yang kemarin mereka dapat itu diterapkan dalam konteks kemasyarakatannya. Uh, itu sih. Kemudian kalau di kerangka berpikir Michael Lurie itu, hmm, di level keempat, level ketiga, dia bukan hanya tentang life changing, tapi gimana caranya program kita itu bisa sampai ke social impact gitu. Itu Ya. yang Michael Lurie. Hmm, gitu sih Mas. Oke, makasih Mas Lutfi ya. Jadi tadi kebayang ya teman-teman ya bahwa ketika kita merencanakan intervensi, pelatihan dan segala macam, poin Mas Lutfi sangat bagus bahwa kita jangan hanya lihat reaksinya bahwa dia senang atau enggak sama pelatihannya. Kita juga harus mikirin soal learning, soal perubahan, nantinya apa yang bisa kita kontribusikan untuk menginfluence perubahan perilaku tersebut gitu. Pendampingan salah satu contohnya misalnya. Itu hal-hal yang kadang-kadang dalam perencanaan kita juga sering luput. Kita hanya fokus bahwa oke ngasih pelatihan deh gitu ke 30 orang, ke 20 orang, ke 20 organisasi gitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa nih ngeliat gimana ya mereka nerapinnya, apa yang bisa kita support dari sisi project untuk melakukan pendampingan dalam rangka agar memudahkan mereka menerapkan gitu ya pengetahuan tersebut. Itu poin yang sangat bagus tadi dari Mas Lutfi ya. Nah, untuk membantu kita memahami 4 level ini juga akan membantu teman-teman nanti dalam merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Saya akan mengajak teman-teman untuk diskusi dalam kelompok kecil. Mungkin boleh next dulu. Nah, saya akan memberikan satu contoh kasus, nanti bisa dibahas di dalam kelompok. Jadi nanti akan dibagi dalam 3 kelompok ya teman-teman. Nah, ini kasusnya adalah seperti ini. Oh, boleh mundur dulu? Fokusnya adalah organisasi YPPS. Ini dia di Larantuka. Ini buat contoh. Yang fokus pada penguatan kapasitas warga dalam advokasi penganggaran desa. Jadi organisasi YPPS ini memang fokus peningkatan kapasitas untuk advokasi penganggaran. Nah, dia ngadain pelatihan nih 2 hari. Temanya mendorong partisipasi warga dalam penganggaran desa. Dilatihlah orang-orang ini 30 kader gitu ya dari berbagai desa gitu ya. Mereka belajar tentang siklus APBDes, analisis kebutuhan, gimana cara nyampein di dalam musrenbangdes gitu. Selama pelatihan peserta aktif nih dalam diskusi. Tapi 2 bulan setelahnya, laporan lapangan menunjukkan masih minim keterlibatan warga dalam proses penganggaran. Dan aspirasi masyarakatnya nggak nyampe ke dokumen perencanaan desa. Nah, sekarang teman-teman mulai melihat nih, kan perubahannya nggak terjadi ya. Kira-kira kalau dari sisi reaction, learning, behavior, 3 tangga ini, apa aja yang seharusnya kita lakukan ya, kita siapkan, sehingga perubahan yang kita ingin capai ini benar-benar bisa terwujud gitu. Boleh next lagi. Nah, untuk kelompok satu nanti akan dibagi mungkin agak secara acak. Boleh difoto pertanyaannya. Boleh mundur dulu sebentar. Mbak, mundur dulu sebentar. Pertanyaan tadi, case tadi. Ya, ini boleh difoto ya. Nanti mungkin kayaknya ada teman-teman dari Lingkar Madani akan masuk ya ke dalam grup ini ya. Em, Kalau nggak salah. Nanti Betul. mungkin Mbak Indah yang bisa share ya Mbak Indah. Eh, Mungkin untuk jaga-jaga silakan difoto kasusnya. Lalu kita next ke pertanyaan kelompok satu. Difoto aja dulu teman-teman. Pertanyaan 1, 2, 3. Jadi kelompok satu reaction pertanyaannya gimana yang ngukur apakah peserta merasa pelatihan ini relevan dan bermanfaat. Jadi teman-teman bisa jelasin nih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus tadi gitu. Kemudian mulai dipikirkan bersama-sama nanti di diskusi yang kelompok apa sih indikator bahwa peserta puas dengan materi dan fasilitator. Dan mungkin pertanyaan refleksinya kenapa penting ya kita tahu kesan awal terhadap pelatihan. Ini kelompok satu, boleh difoto dulu. Kelompok 2 ini learning, bagaimana kita mengetahui peserta benar-benar memahami siklus penganggaran desa. Tadi kita bilang di awal case-nya, oh dia menarik nih diskusi terlibat aktif, tapi gimana ya cara kita tahu peserta benar-benar memahami siklus penganggaran desa? Metode apa yang bisa digunakan untuk menilai peningkatan kemampuan? Uh,
apakah aktivitas simulasi dan studi kasus itu cukup menurut teman-teman atau perlu ada aktivitas-aktivitas lain di dalam fase pembelajaran pelatihan tadi? Lanjut, ketiga, eh, behavior. Mengapa peserta belum menerapkan pendekatan advokasi yang dipelajari? Menurut teman-teman apa aja sih permasalahan ketika 30 orang yang udah dilatih ini nggak nerapin gitu. Jadi mulai diidentifikasi nih. Ini asumsi aja gitu. Kira-kira faktor apa saja yang menghambat perubahan perilaku? Apa peran organisasi, YPPS agar pengetahuan yang dia peroleh ini bisa diterapin gitu. Sama kayak tadi contoh dari Mas Lutfi ya. Oh, ternyata kita em, setelah pelatihan kayaknya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, itu juga salah satu pemantik untuk diskusi ini. Tiga pertanyaan itu, em, silakan teman-teman akan dipandu oleh Mbak Indah kali ya. Mbak Indah, halo. Ya, halo Mas Deden. Ya, mungkin boleh dipandu Mbak untuk pembagian kelompoknya. Saya persilakan. Oke, ini kelompoknya sudah aku bagiin. Teman-teman boleh di admit. Waktunya mungkin 10 menit ya, teman-teman. Oke, Sampai 11.30. sebentar. Oke, silakan klik join ya. Kayaknya udah ada di masing-masing grup. Eh, Silakan teman-teman boleh diklik join. Kak Simon silakan join di room 1. Oke, Kak Ardi silakan join di room 3. Kak Santi silakan join di room 3 dan Kak Ulya silakan join di room 3. Mbak Ida nanti akan masuk ke dalam semua grup ini kan ya, sesuai pertanyaan ya. Ya, betul Mas. Ya. Oke, makasih ya Mbak Indah. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalkan memang ada kendala di setiap room, nanti aku akan panggil Mas Deden, boleh? Boleh, boleh. Oke, Nanti siap. dicek aja ya. Ya, makasih Mas. Yuk. Kamera mati. Kak Simon, silakan Kak Simon join di room 1. Halo Kak Simon. Kak Ulya, silakan Kak Ulya join di room 1. Silakan. Tadi udah join tapi di loncat lagi ke room main Iya, room. iya. Oke, aku coba klik ulang ya, sebentar. Silakan diklik join. Udah masuk belum, Kak Ulya? Udah sih, udah. Oke, oke. Halo Kak Simon. Kak Simon, silakan join di room 1 Kak Simon. Apakah ada kendala? Boleh dibantu nyalain mic-nya? Halo Kak Simon, apakah ada kendala? Halo, dan Kak Uya. Teman-teman, sebentar ya. Kita nunggu di kelompok 1. Eh, setelah ini kita akan sharing dari pembelajaran atau diskusi yang udah dilakukan ya. 15 detik lagi sudah pada kembali. Sabar sebentar. Kayaknya belum. Sudah kembali semua teman-teman? Yang kelompok 1 apa sudah ada? Siap, sudah. Sudah ya? Oke, mungkin kita bisa sesi sharing maksimal 5 menit aja ya karena keterbatasan waktu. Saya persilakan untuk dari kelompok 1 perihal level 1 tadi ya soal reaksi. Eh, Boleh perwakilannya dari kelompok 1 atau semua juga boleh berbagi. Silakan. Oke, baik Mas Deden, maaf dipotong. Sebelum kita mulai diskusinya, kita boleh foto bersama dulu. Oh, oke, boleh kalau gitu. 1, 2, 3, cheese. Oke, teman-teman boleh gaya bebas ya teman-teman ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut teman-teman. Tadi kelompok 1 ya yang ingin Ya, menyampaikan. Silakan. silakan kelompok 1. Oke, halo semua. Saya ingin itu nanti tolong Kak Rory dan juga Kak Ulia ya. Kayaknya saya. Oke, Siap. jadi dari kelompok kita tadi diskusikan reaction dari hmm, itunya yang pertama tentu kita menggunakan kita udah ada FCRM yang kita pengen melihat nih Mm-mm. si masyarakat bagaimana mereka reaksi mereka terhadap pelatihan yang udah dilakukan. Lalu kita juga melihat feedback dan poin mereka apakah mereka puas atau tidak. Nah, kita juga gunakan FCRM itu sebagai perbaikan dan juga evaluasi. Nah, untuk dari si kasus ini di 2 bulan selanjutnya kita melihat apakah keterlibat kan tidak aspirasi masyarakat tidak masuk ke dalam Musrembangdes. Nah, kita lihat lagi di FCRM yang udah kita berikan. Nah,
kita lihat lagi nih apakah keterlibatan dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat itu sudah saling terjalin gitu. Kita melihat kok bisa mereka aspirasi mereka itu tidak masuk ke dalam musrembang yang dilakukan gitu. Terus juga apakah si kegiatan itu juga itu hanya formalitas aja atau bagaimana begitu. Mungkin Kak Roni dan Mbak Ulia mau menambahkan? Ada lagi kah? Silakan Kak Roni, Halo? Ulia. Ada tambahan lain? Ya, Mungkin boleh jadi jelasin nggak? Oh iya, silakan Ulia. Mas Deden dulu boleh jelasin itu? Nggak jelasin FCRM tadi itu apa sih singkatannya? Oh, Oh iya FCRM itu itu Kak Santi dulu. Silakan. oke. FCRM feedback komplain er, reaction mechanism gitu deh. Jadi kita kayak ngasih ada juga dari British Post Test atau kayak pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kita dari Google Doc atau sebagai macamnya deh. Kayak kemarin game gitu. Jadi seperti itu. Iya. Oke, makasih Mbak Santi. Ulia, silakan. Iya, aku juga mau nambahin sih sebenarnya. Itu mirip-mirip ya kalau misalnya di skala tadi ada yang C, C apa? C, RM. CFM. Kalau misalnya di Penagolo ada CFM sama aja sih namanya Community Feedback Mechanism gitu ya. Yang menurut tadi juga diskusi sama Kak Santi sama Kak Rory eh, di skala dan juga di lekat juga udah apa melakukan CFM juga gitu di setiap selesai kegiatan intervensi mereka gitu dan kalau misalnya dikaitkan sama studi kasus yang tadi gitu kita juga em, kita juga berdiskusi tadi kayak oh kayaknya CFM menjadi salah satu jawaban dan juga hal yang penting deh untuk menjawab 3 pertanyaan di aspek reaction tadi gitu. Terus tadi juga sempat di-challenge sama Kak Deva gitu ya. Kalau misalnya dari 3 pertanyaan di inspection tadi, kalau misalnya dikaitin sama studi kasusnya, kenapa ya kok bisa kayak gitu gitu. Terus tadi bisa uh, temu gitu jawabannya kayak kalau dari aku sendiri ngelihatnya oh mungkin pada saat proses CFM-nya memang pada saat sorry memang pada saat pelatihannya dia aktif gitu ya tapi pada saat CFM-nya oh ternyata banyak masyarakat yang nggak ngerti karena fasilitatornya menyampaikan materinya dengan bahasa yang terlalu tinggi gitu. Jadi kayak tidak bisa diimplementasikan pada saat 2 bulan setelahnya gitu. Atau bisa lagi tadi kita juga berdiskusi kayak em, ini kan apa tuh namanya em, perihal advokasi ya. Tetapi pelatihan ini tuh hanya melibatkan 30 orang masyarakat desa aja, sedangkan pemerintah desanya nggak dilibatin. Siapa tahu dengan salah satu aspek itu kayak apa masyarakatnya udah udah memiliki pengetahuan yang sesuai gitu, tapi tidak ada gayung bersambut dari pemerintahnya gitu mungkin gitu. Jadi Ya. skema-skema itu sih yang tadi sempat didiskusikan di kelompok satu gitu. Dan silakan Kak Rory tadi ada satu bahasan yang menarik menurut aku selain CFF. Silakan Kak Rory. Masih boleh kah? Waktu masih bisa. Boleh, boleh. Masih, coba. Oke. Silakan Kak Rory. Ya. Jadi apa namanya dari kami tadi kan memang tadi 3 pertanyaan itu dikasih jadi sudah dijawab oleh kedua teman pasti setiap di antara kami bertiga setiap lembaga punya evaluasi dan feedback mekanisme yang ya pasti ada meskipun nama dan ininya apa teknik yang digunakan mungkin ada yang sama ada yang berbeda-beda kemudian yang kedua itu tadi indikator apa indikator itu juga sempat kita bahas indikator apa yang apa namanya bisa dipakai untuk menyatakan rasa kepuasan dari peserta terhadap pelatihan. Kemudian yang ketiga tadi apa ya pertanyaannya saya lupa lagi. Yang ketiga itu minta maaf lupa. Mengapa penting mengetahui kesan awal peserta itu ya itu juga indikator tadi misalnya dengan peserta yang kemudian tidak bertanya lagi, kemudian
Atau kedua, kalau kadang bilang kalau tidak bertanya itu sudah puas, tapi bisa juga dengan banyaknya pertanyaan itu juga bisa jadi indikator bahwa peserta puas dengan materi, dan fasilitator bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, lebih detail tentang teknis itu. Kemudian yang ketiga, bahkan mungkin hal kecil yang kadang luput dari poin-poin yang kita masukkan dalam lembar evaluasi kita adalah misalnya dengan meminta nomor telepon dari fasilitator untuk komunikasi lebih lanjut terkait dengan materi yang dibawakan. Itu mungkin indikator-indikator yang biasa kami ambil, kami anggap penting untuk menilai kepuasan peserta atas materi dan fasilitator. Kemudian yang ketiga tadi, mengapa penting mengetahui kesan awal, karena itu juga jadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan bisa kita dapat dari kesan peserta, baik terhadap proses maupun juga terhadap materi dan narasumber yang kita siapkan. Kemudian tadi ketika di challenge oleh Kak Deva terkait dengan pertanyaan yang diberikan, dengan 3 pertanyaan ini, tadi kita membahasnya di dalam proses yang terjadi di dalam studi kasus yang diberikan itu ada 2. Jadi ketika selama proses ada indikator di situ bahwa masyarakat aktif terlibat dalam diskusi dan waktu presentasi, tapi ketika 2 bulan setelahnya itu justru partisipasi menurun dan masyarakat masyarakat itu tidak masuk terlalu banyak ke dalam penganggaran desa. Jadi justru saya tadi highlight-nya kedua, sebagai seorang evaluator pasti kita akan punya pertanyaan, karena asumsi kita kan ketika kita sudah memberikan penguatan kapasitas, pelatihan, pasti yang diharapkan yang kedua itu meningkat begitu, lebih baik. Seperti ternyata kasusnya beda nih, justru minim, kemudian tidak terakomodasi di dalam itu penganggaran desa. Jadi pasti ada pertanyaan kenapa. Jadi kita harus balik ke belakang lagi, lihat apa yang terjadi dengan apa yang tadi teman-teman sudah bilang, apakah kesalahan selama proses pelatihan, ataukah mungkin juga bisa melihat apakah orang yang mengikuti pelatihan itu adalah orang yang diundang datang waktu penyusunan, itu juga mungkin bisa terjadi dengan kemungkinan. Jadi itu yang harus kita cross check kembali ke belakang, melihat proses-proses yang terjadi di luar pelatihan yang kita lakukan. Seperti itu, Kak. Oke, makasih banyak Mbak Rory, Kak Rory, Ulia, dan Mbak Santi ya tadi ya. Eh, Mungkin saya coba kasih lihat dulu. Kita bahas satu-satu ya soal reaction. Boleh share lagi PPT tadi? Belum kita beranjak ke learning. Jadi next, poinnya sudah terus. Ya, lanjut lagi. Nah, jadi poinnya sudah sangat bagus ya. Jadi memang bahwa ketika kita bicara reaksi, ini kita ingin melihat seberapa jauh sih keterlibatan peserta. Tadi Kak Rory, Kak Santi, Ulia juga bilang soal itu. Pengalaman belajarnya nyaman nggak dengan CFRM. Tadi juga CFM, Ulia juga bilang soal itu. Ini juga jadi dasar evaluasi lanjutan dan bagaimana kita membangun kredibilitas program ke depan. Apakah memang program ini memang tepat atau tidak? Apa yang mesti diimprove? Apa yang mesti diperbaiki? Di sini sebenarnya ruang reaksi awal terhadap pelatihan. Termasuk misalnya Lingkar Madani nih, teman-teman sudah ikut ini. Maka sebenarnya reaksinya juga kita bisa ukur. Teman-teman gimana sih terhadap metode penyampaian, fasilitator, materi, dan suasana pelatihannya seperti apa gitu. Sehingga itu kita bisa improve. Next. Eh, Bagaimana melakukannya? Biasanya disebutnya kuesioner evaluasi post training, ada yang disebutnya sebagai feedback segala macam. Ini beberapa layer yang bisa kita lihat: kepuasan terhadap materi, relevansi, kenyamanan fasilitas dan media pembelajaran, koneksi internet itu juga jadi bagian, kesan umum. Ini bisa dibuat dalam skala Likert. Skala Likert kalau misalnya mau dibuat tertutup ya, skala 1 sampai 5, atau bukan bisa dibuat komentar terbuka. Atau kita lihat dalam proses observasi saat pelatihan, peserta seperti apa, ngantuk nggak, dan segala macam itu bisa dilihat di dalam aspek reaksi. Jadi yang teman-teman sampaikan itu sudah tepat. Eh, Mungkin yang perlu diperkuat adalah nanti ke depan perihal bagaimana sih feedback-feedback ini kita bisa bawa sebagai bagian dari pembelajaran ketika kita melakukan intervensi atau kegiatan selanjutnya.
Itu terima kasih sekali lagi teman-teman. Boleh kita next ke kelompok 2 ya. Soal learning. Silakan kelompok 2. Atau sebelum lebih jauh, sorry. Untuk aspek reaction ada pertanyaan nggak yang mau kita diskusi bareng-bareng? Sepertinya sudah cukup jelas, aman ya? Oke, lanjut ke kelompok 2. Kelompoknya Mbak Angel ya. Kelompok dua tadi berdua dengan Mas Reni pertanyaan learning ya gitu. Jadi gimana caranya kita mengetahui kita benar-benar memahami siklus penganggaran desa, kemudian metode apa yang bisa digunakan untuk menilai tentang kemampuan mereka. Jadi based on experience masing-masing di organisasi tadi yang bisa kita lakukan itu ya post test ya kalau menurut kelompok dua tadi. Dan di dalam post test itu ada tiga hal yang bisa kita lihat itu ada knowledge-nya, kemudian attitude-nya, kemudian praktisnya gitu. Nah, di dalam ini bisa kita masukin juga terkait dengan studi kasus di dalamnya untuk melihat bagaimana pemahaman serta terkait dengan siklus penganggaran desa tersebut. Nah, cuma tadi menurut hasil diskusi kami memang kalau berdasarkan kasus yang tadi diberikan itu kan walaupun apa maka setelah dilatih 2 bulan berikutnya itu laporan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masih minim. Jadi eh, salah satu yang penting juga menurut kelompok kami itu adalah pendampingan kepala Mas gitu. Jadi walaupun mungkin ketika kata pelatihan, peningkatan apa hasil prosesnya bagus, kemudian dari simulasi apa studi kasus simulasinya juga bagus, tapi pendampingan kepala itu penting juga untuk melihat proses di lapangannya itu seperti apa. Karena kalau misalnya dilepas saja masyarakatnya ya itu ya mereka ada yang mendorong itu mungkin akan sulit juga ya. Dan di satu sisi tadi kelompok satu sempat mention juga bahwa itu kan dilatih masyarakat gitu ya. Tapi dalam prosesnya kan teman-teman peserta ini kan akan banyak berinteraksi juga ya dengan kita bilang mungkin aparat-aparat desa gitu dan mungkin pendampingan juga dari sisi itu bagaimana mereka bisa eh, dengan berani gitu dan percaya diri untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan di sesi eh, trainingnya gitu sih. Mas Reno kalau ada yang mau ditambahin silakan ya. Silakan Mas Reno. Aman-aman. Lanjut, Mbak. Cukup Oke. Mas dari kelompok ini. Cakep ya. Oke, jadi poinnya bagus sekali ya. Bahkan sebenarnya Mbak Angel ini sudah mau melihat dan Mas Reno sudah mau melihat di level behaviornya gitu. Jadi ketika kita bicara, boleh share screen lagi? Eh, ini berhubung juga kita nggak ada kelompok 3 karena keterbatasan peserta. Next, nah, kita level 2 nih ya, learning. Tadi Mbak Angel bilang soal pentingnya kita ngukur pengetahuan dan segala macam gitu ya, bahwa pembelajaran ini penting diukur untuk kita tahu efektivitas penyampaian materi. Misalnya kayak materi tentang outcome harvesting. Kita tuh sebenarnya bisa tahu apakah pengetahuan soal OH, keterampilannya, atau mungkin ada perubahan sikap di situ, itu bisa kita ukur dan itu yang kita siapkan biasanya dalam beberapa pelatihan ada pre-test, post-test misalnya gitu. Eh, Kalau level 1 hanya kesan, kalau level 2 ini bukti konkret bahwa peserta benar-benar belajar sesuatu. Ini bisa langsung diukur untuk pembelajaran dengan pre-test dan post-test gitu. Karena di sini dasar untuk evaluasi perilaku dan hasil. Tanpa adanya pembelajarannya efektif, nggak mungkin tuh ada perubahan perilaku. Kalau misalnya hasil pre-test dan post-testnya hasilnya sama aja, ternyata mereka masih tetap belum paham gimana bisa ada perubahan perilaku gitu. Inilah sebenarnya fase di mana kita bisa tahu benar-benar seberapa besar perubahan yang akan nanti kita capai di dalam proses pengambilan harvesting outcome, outcome harvesting. Gitu. Plus juga mengidentifikasi kesenjangan belajar. Jika hasil belajar ternyata nggak ada perubahan atau malah jadi bingung, jadi menurun pemahamannya, jangan-jangan desain kurikulumnya, metode pengajarannya mungkin yang terlalu satu arah, dan segala macam itu yang bisa kita evaluasi. Next. Ini beberapa metodenya. Pretest post-test tadi sudah dibilang sama Mbak Angel, Mas Reno. Bisa juga dalam simulasi, role play, studi kasus seperti yang kita lakukan hari ini. Itu juga salah satu kita upaya untuk melihat pemahaman teman-teman.
studi kasus atau tugas proyek dikerjakan ada tugasnya. Atau self assessment dan peer assessment. Jadi ini pertanyaannya nggak lagi ngukur misalnya apa yang dimaksud dengan signifikan gitu. Apa yang dimaksud dengan kontribusi dalam OH. Kalau self assessment dan peer assessment di sini lebih ke subjektif. Seberapa jauh teman-teman menilai pemahaman teman-teman terhadap OH misalnya gitu. Itu yang sifatnya self assessment atau peer assessment. Boleh mundur dulu? Em, Setelahnya, ya. Dapat dipadukan dengan penilaian dari fasilitator. Lalu wawancara atau diskusi refleksi, memahami perubahan sikap, kesadaran atau pemahaman mendalam yang mungkin nggak bisa diukur secara kuantitatif. Jadi bisa jadi pemahaman-pemahaman soal OH seperti meeting hari ini atau tadi studi kasusnya itu bisa diukur juga dengan diskusi refleksi di akhir kegiatan gitu. Jadi ini bagian yang juga sangat penting ketika teman-teman sebelum beranjak ke perubahan perilaku. Nah, terkait perubahan perilaku, next lagi. Ini level ketiga. Next. Ini akan menilai dampak nyata pelatihan di tempat mereka beraktivitas gitu ya. Seperti aku ambil contoh pelatihan OHA sekarang. Kita akan melihat ketika teman-teman sudah meningkat nih pengetahuan soal OHA, itu mereka terapin nggak sih dalam pelatihan ke dalam tugas dan tanggung jawabnya. Eh, ini juga untuk membuktikan bahwa pembelajaran itu benar-benar bekerja, gak hanya di kelas ini, tapi memang diterapkan. Plus kita juga bisa tahu apa yang jadi hambatan. Apakah karena budaya organisasi, misalnya teman-teman sudah belajar OHA, tapi secara organisasi nggak ada tuh kultur mencatat notulen, kultur mendokumentasikan, atau atasannya nggak punya dukungan, atau nggak ada insentif untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita bisa melakukan evaluasi untuk di level 3. Ini sama dengan poin 1, 2, 3, 1, 2 tadi, maka ini akan jadi bahan kita untuk intervensi lanjutan apakah butuh coaching, butuh mentoring, butuh pendampingan, seperti tadi Mas Lutfi sempat bilang gitu. Ini beberapa layer yang bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi perilaku, tapi nanti saya akan juga kirimkan beberapa contoh dari bukunya Kiki Patrick. Bisa observasi langsung, wawancara, studi kasus, penilaian kinerja, dan checklist perilaku. Nah, mungkin yang perlu teman-teman tahu bahwa setelah pelatihan, setelah kita tadi mengukur pretest post-test, itu nggak serta-merta besoknya tuh langsung berubah. Itu yang teman-teman mesti aware soal itu. Jadi, teman-teman juga harus memprediksi kira-kira mereka bisa nerapin berapa lama ya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, itu tergantung pemahaman terhadap konteks, karena bisa bisa jadi beda-beda konteks. Misalnya di desa A, desa Ban, contohnya Kak Angel, itu kayaknya baru 2 bulan ya Mas setelah pelatihan kita baru bisa bisa ngukur evaluasi perilakunya ini. Atau mungkin 1 bulan udah bisa kelihatan kayak gitu. Jadi di momen di mana teman-teman nanti bisa mengevaluasi perilaku termasuk hambatan-hambatannya. Next. Nah, baru kemudian kita bicara soal perubahan dengan outcome harvesting yang tadi kita hari pertama, sesi pertama tadi pagi kita bahas gitu. Jadi kalau dilihat dengan logika Kirkpatrick, yang bisa kita pahami adalah bahwa perubahan itu ada banyak layernya dan bagaimana kita menilai kontribusi kita, meyakinkan bahwa kontribusi kita benar-benar berdampak pada perubahan, kita bisa merunut dari level 1, level 2, dan level 3. Itu kira-kira teman-teman sebagai gambaran tentang Kirkpatrick ini. Nah, untuk membantu pemahaman teman-teman, saya sebenarnya sudah akan menyediakan nanti buku. Memang mohon maaf sekali lagi bahasa Inggris, tapi boleh di-share Mbak Indah. Stop share dulu, Mbak Indah boleh di-share ke teman-teman bukunya Kirkpatrick. Ya, yang dari tadi saya jelasin, boleh di zoom dulu. Ini salah satu chapter soal perubahan yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau di bukunya Patrick ini, dia juga ngasih beberapa contoh yang teman-teman bisa pakai nih, pertanyaan-pertanyaan kuncinya. Misalnya contoh soal behavior ya, karena tadi kita nggak ada kelompok soal behavior, perilaku. Boleh scroll ke bawah. Eh, Misalnya pertanyaan soal atas sih. Soal ini nih. Misalnya teman-teman udah ngelakuin, udah dapat pengetahuan pertanyaan nomor 4, tapi akhirnya nggak diterapin gitu. Apa ya penyebabnya? Kita bisa identifikasi misalnya pakai post test atau pakai survei atau pakai pertanyaan terbuka.
Bisa kita dapat apakah karena itu nggak praktis diterapin di organisasi sekarang atau situasi sekarang, atau bosnya atau atasan teman-teman atau atasan si peserta yang terlibat atau kepala desanya karena ikut sekretaris desa nggak mau nerapin itu, atau karena kesibukan karena terlalu banyak waktu yang mereka lakukan sehingga nggak punya waktu untuk nerapin ini, atau udah dicoba tapi nggak bekerja, atau alasan-alasan lain. Nah, momen inilah sebenarnya teman-teman bisa merefleksi seberapa jauh penerapan dari intervensi yang teman-teman lakukan. Betul, memang ini sangat bagus sekali ketika kita mau melihat perubahan, awal mula perubahan itu dimulai dari penerapannya. Beberapa tools yang ada di sini, boleh scroll sebentar Mbak Indah ke bawah, scroll. Nah, ini ada suggestion atau sarannya apa yang bisa diterapin gitu ya. Di bawah lagi juga ada contoh-contoh kuesionernya. Ini memang konteksnya dia tempat kerja ya gitu. Eh, apakah ini memang bisa diterapin, kesulitannya apa dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman nanti akan bisa saya bagikan buku ini. Tapi ini dalam konteks pembelajaran ya, bukan berbagi buku bajakan. Jadi sebagai kita belajar bersama-sama terkait evaluasi Kirkpatrick. Berhubung sudah jam 12:05, saya mau nanya teman-teman dulu, mungkin ada satu dua pertanyaan. Saya persilakan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup ya Mbak Indah dan teman-teman. Sekali lagi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada materi penyampaian yang kurang tepat, kurang sensitif. Sama-sama kita belajar bareng. Setelah ini saya juga akan memberikan feedback nanti mungkin sore atau besok terhadap OH yang teman-teman susun sebagai bagian dari kelas ini. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Mbak Indah ya. Silakan Mbak Oke, Indah. baik. Terima kasih banyak Mas Deden selaku narasumber. Sebelum ditutup, aku minta teman-teman untuk bantu kita isi polling. Ini sebagai bahan evaluasi kita ke depannya. Sebentar. Oke, apakah sudah ada di layar teman-teman? Kalau sudah ada, boleh dibantu isi teman-teman. Silakan, kita kasih waktu 2 menit. Oke, silakan teman-teman dibantu isi. Oke, baru ada satu orang nih dari 7 peserta hari ini. Ini kita sampai 12:07 teman-teman. Kalau sudah, aku izin end pollingnya. Belum, Kak, sabar. Oke, silakan Kak, ditungguin. Oke, baru ada 3 nih. Masih ada 4 lagi. Silakan teman-teman. 2 lagi. Masih ada beberapa detik lagi kok teman-teman. Tenang aja. Oke, sudah semuanya. Scroll bawah boleh Mbak? Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. Mas Deden. Saya percaya pelatihan 2 sesi ini telah menjadi ruang belajar yang sangat bermanfaat. Tidak hanya memberi wawasan baru tentang pengenalan teknik evaluasi outcome harvesting ini, tetapi juga menjadi ajang berbagi praktik baik ya teman-teman dan pengalaman antar organisasi nih. Oke, rekaman webinar hari ini teman-teman bisa tonton kembali melalui kanal YouTube Likar Madani. Sementara untuk materinya, teman-teman bisa akses melalui websitenya lingkarmadani.id. Oke, mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di kesempatan belajar berikutnya.